Halo sahabat traders, welcome back to my channel Best Trading School Indonesia. Bersama saya Danis. Kali ini kita akan membahas tentang support and resistance. Support dan resistance merupakan sebuah level harga yang terjadi dikarenakan adanya rejection atau penutupan harga yang juga berfungsi untuk menahan harga namun sifatnya sementara. Support dan resistance terbagi menjadi tiga, yaitu klasik, dynamic, dan juga harmonik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang support and resistance klasikal. Check it out. Baik, untuk pembahasan lebih detail kita harus perlu tahu untuk yang pertama ini adalah identifikasi SNR. Kita perlu mengenali ciri-ciri terbentuknya support dan resisten ya. Yang pertama kita mulai dari rejection atau penutupan harga. Semisal ketika harga atau tren sedang up ya, yaitu bullish trend. Nah, biasanya untuk rejection itu akan terjadi di kala koreksi atau reversal ya nantinya. Kita perlu mengenali dulu, mengidentifikasi dulu adanya penutupan ya. Seperti ini adalah tren untuk naik ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita harus kenali untuk rejectionnya di mana saja. Semisal jika rejectionnya di atas ini ya, ini merupakan pemberlakuan resisten terhadap level harga menutup ya di kala itu. Ini adalah resisten, teman-teman. Kita namakan resisten terlebih dahulu. Ya, di sini adalah resisten. Kemudian jika terjadi rejection di bawah, ini akan berfungsi sebagai support, teman-teman ya. Berfungsi sebagai support. Di sini kita namakan support. Nah, seperti ini teman-teman ya. Secara visual kita akan melihat tren naik ya, terbentuk pertama adalah resisten, kemudian dia turun ya, rejection, turun, kemudian reject lagi di bawah, naik ya. Kemudian yang kedua adalah breakout. Kita perlu mengidentifikasi terjadinya breakout, teman-teman. Nah, pada kasus breakout, resisten ataupun support ya, salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah resisten yang warna hijau ini. Ini merupakan area resisten ketika saat pertama kali harga itu reject ya, teman-teman ya. Nah, jadi ada aktivitas reject di sini ya. Kita kasih dengan kode RJ atau reject ya. Di sini reject, kemudian harga turun, ada reject lagi ya, harganya naik. Nah, pada saat harga naik kemudian menembus rejection atau yang berfungsi kala itu sebagai resisten di sini ya, saat reject, maka ketika harga juga reject di atas membuat resisten baru, pastinya saat itu harga sedang koreksi turun. Nah, saat koreksi turun ini teman-teman ya, dia turun ke bawah kemudian menyentuh kembali posisi resisten yang sudah terbreakout ya. Di sini kan ini sudah katakanlah sudah BR ya, breakout, sudah BR. Katakanlah ini sudah breakout ya. Ini akan beralih fungsi menjadi support, teman-teman, karena harganya sudah terbreak ya, maka akan terus seperti itu. Di sini ada penembusan juga, teman-teman, ada penembusan resisten ya, resisten yang terjadi setelah breakout, koreksi dan meneruskan lagi, akan terus seperti itu, teman-teman ya. Kita harus fokus terhadap yang namanya rejection. Kita akan lihat penembusan terjadi, breakout ya, yang fungsinya awalnya menjadi resisten, kemudian di break menjadi
support ya. Ini sudah beralih fungsi menjadi support teman-teman ya di sini. Nah, kalau sudah beralih fungsi namanya adalah resisten ya, resistance become support, become support ya, resisten become support karena awalnya dia resisten, setelah tertembus berfungsi menjadi support. Nah, kemudian pembalikan yang ketiga reversal atau pembalikan di sini yang dimaksudkan dan bertujuan untuk melihat potensi adanya terbentuknya level support ataupun resisten yang baru, yaitu rejection ya, rejection. Kalau tidak ada harga menutup atau rejection ya seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan ada menutup, harga, rejection, rejection ya. Terus kemudian ada rejection lagi, ada rejection lagi. Nah, ini dimaksudkan untuk kita mengidentifikasi terjadinya pembentukan support dan resisten yang baru. Nah, bagaimana ketika harga benar-benar reversal di posisi atas ya, posisi atas, misal harganya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini melanjutkan untuk turun ya, terus dia turun ke bawah. Yang di bawah sini semisal kasusnya seperti ini, maka ini akan menjadi support dan resisten tertinggi. Ini resisten tertinggi ya. Kemudian ini di sini ini adalah support untuk yang terendah teman-teman, seperti itu. Nah, pada sebuah tren ya, pada sebuah tren itu selalu ada tren minor dan juga tren major atau major trend ya teman-teman. Nah, di dalam koreksi seperti ini ya teman-teman ya, koreksi seperti ini disebut dengan minor trend, koreksi yang turun seperti ini ya, dia kondisinya turun ke bawah. Ini adalah minor trend teman-teman. Jadi di bawah di dalam maksudnya ya, di dalam pergerakan turun ini selalu ada tren-tren kecil. Saya contohkan dulu ya untuk trennya. Semisal tren-tren kecil itu, semisal harga naik ya, harga naik ini ada tren major trend. Nah ya, major trend. Semisal kemudian ada terjadi koreksi, ini ada seperti ini teman-teman ya, koreksi-koreksi tren-tren kecil yang juga membuat swing high swing low ya, seperti itu, kemudian melanjutkan tren. Nah, ini adalah bentuk dari koreksi ya, yang dimana di dalamnya itu ada sebuah support resisten kecil ya. Jadi di dalam sini juga teridentifikasi nantinya ketika teman-teman mengecilkan time frame untuk support resisten yang berlaku pada time frame tersebut ya. Di sini ada resisten, kemudian ada support. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana cara baca ya teman-teman. Kita akan hapus terlebih dahulu di sini untuk cara bacanya. Ya seperti ini. Kemudian bagaimana cara baca dari support dan resisten sendiri. Nah, teman-teman juga perlu nantinya melihat video saya sebelumnya ya, di part untuk candlestick, pemahaman candlestick. Jadi support dan resisten ini akan selalu berhubungan dengan pola-pola candlestick, yaitu pembalikan dan penerusan. Seperti contoh yang akan kita ambil di sini ya, ketika harganya sudah reject, semisal di atas, ini kita perlu mengidentifikasi kembali adanya pola candlestick reversal. Contoh di sini ada seperti shooting star ya teman-teman ya, ada shooting star, dia untuk pullback, untuk
reversal memang di sini. Kemudian di bawah sini semisal ada hammer ya, untuk harga rejection, sehingga membuat level-level support dan resisten seperti itu. Ya, apabila tidak terjadi rejection, maka resisten ini tidak akan terbentuk teman-teman ya. Supportnya juga tidak akan terbentuk seperti itu. Terus harus dikombinasi dengan candlestick. Nah, semisal lagi di bawah sini setelah terjadi penutupan ya, pastinya ini akan menjadi sebuah level support teman-teman. Nah, kita harus mencari dulu alasan harga menjadi reversal itu ada pola candlestick reversal atau tidak. Nah, kita contohkan lagi di bawah sini ada pola candlestick yang dinamakan dengan dragonfly ya, seperti salib seperti ini. Nah, ini dragonfly, dia harganya harus naik seperti itu seterusnya teman-teman ya. Jadi untuk dasar kita akan membahas terlebih dahulu support dan resisten horizontal. Nanti ini masuk pada ranah support resisten klasikal ya, klasikal. Jadi kalau klasikal itu ada horizontal dan juga garis trendline. Oke, ini bisa teman-teman untuk screenshot terlebih dahulu biar diingat-ingat ya pola-polanya untuk membutuhkan support dan resisten. Jangan lupa selalu identifikasi terhadap rejection atau penutupan harga pada posisi atas untuk resisten, posisi bawah untuk support ya. Yang kedua dilanjutkan dengan breakout, yang ketiga juga dipertegas dengan adanya reversal atau pembalikan harga ya. Ini untuk klasikal ya teman-teman. Horizontal, bagaimana jika kita membahas tentang support dan resisten menggunakan garis trendline atau garis yang bisa kita lihat potensinya dari sebuah tren ya, dari sebuah tren SNR yang kita akan gambar melalui trendline. Bagaimana caranya?